Mas, khususnya di wilayah Jawa Bali, hasil ratas yang baru selesai dipimpin oleh Presiden. Yang pertama, berkaca pada kasus dan pola COVID-19 di negara lain, adalah salah satu cara kami untuk memprediksi segala kemungkinan yang terjadi ke depan. Hari ini Inggris dan Afrika Selatan telah melewati puncak kasus varian Omicron, dan negara-negara lainnya juga sudah mulai terlihat tanda-tanda flattening seperti di Amerika Serikat atau Prancis. Namun di belahan negara Asia seperti India, Thailand, Filipina masih terjadi peningkatan kasus yang cukup tinggi. Meski gejala lebih ringan dan risiko perawatan rumah sakit lebih rendah, tetapi karena jumlah kasus jauh lebih banyak dibandingkan jumlah varian Delta, jumlah perawatan rumah sakit dan tingkat kematian di Inggris telah lebih tinggi dari varian Delta. Nah, hal ini harus kita hindarin. Berdasarkan berbagai data yang telah kami amati, berangkat dari trajektori kasus COVID-19 di Afrika Selatan, puncak gelombang Omicron diperkirakan terjadi pada pertengahan Februari hingga awal Maret ini. Saya ulangi, dari hasil trajektori kasus COVID-19 di Afrika Selatan, puncak gelombang Omicron diperkirakan terjadi pada pertengahan Februari hingga awal Maret ini. Namun, pemerintah akan melakukan berbagai langkah mitigasi agar peningkatan kasus yang terjadi lebih landai dibandingkan dengan negara lain, sehingga tidak membebani sistem kesehatan kita. Berbagai langkah yang dilakukan adalah penegakan protokol kesehatan, dan lagi-lagi akselerasi vaksinasi itu sangat penting. Dan pengetatan mobilitas akan kita menjadikan opsi terakhir untuk dilakukan. Tapi kami menghimbau kalau di kantor tidak perlu 100%, ya tidak usah 100% yang hadir. Jadi diatur saja, melihat situasinya apakah dibikin 75% untuk 2 minggu ke depan. Itu saya kira bisa dilakukan asesmen oleh kantor masing-masing. Khususnya kantor, kalau industri saya kira tidak ada masalah. Teman-teman media dan seluruh masyarakat Indonesia yang saya cintai, pemerintah menyadari cepat atau lambat akan terjadi peningkatan kasus seperti yang terjadi kemarin, di mana telah menyentuh angka 1054 kasus per hari. Terakhir kita mencapai angka tersebut adalah pada tanggal 11 Oktober 2021 yang lalu. Tapi sore ini, hari ini juga menurun, kembali di bawah 1000, yaitu 800 sekian. Dari data tersebut, kasus transmisi lokal sudah lebih tinggi dari kasus transmisi yang disebabkan oleh para pelaku perjalanan luar negeri. Kasus didominasi oleh wilayah Jawa Bali, terutama Provinsi DKI Jakarta dan sekitarnya, dan kenaikan kasus Jawa Bali juga terlihat pada Provinsi Jawa Barat dan Banten. Hal tersebut didorong wilayah mereka yang masih masuk dalam aglomerasi Jabodetabek. Perlu kami sampaikan bahwa hingga saat ini kasus kematian masih terus terjaga. Meskipun terjadi peningkatan kasus cukup signifikan, namun sampai hari ini belum ada angka kematian akibat Omicron. Namun berkaca dari negara lain, gelombang Omicron dapat meningkat dengan cepat. Berdasarkan proyeksi yang kami lakukan, kami kembali memprediksi bahwa peningkatan kasus berpotensi naik lebih tinggi di Provinsi DKI Jakarta jika kita semua tidak hati-hati. Saya ulangi, kami memprediksi bahwa peningkatan kasus berpotensi akan naik lebih tinggi di Provinsi DKI Jakarta bila kita semua tidak hati-hati. Jadi kita ini semua bertanggung jawab untuk kita. Saya mohon supaya kita semua satu. Ini adalah alarm bagi kita semuanya untuk mulai kembali awas memasuki varian baru COVID-19. Jangan mempersoalkan yang tidak perlu dipersoalkan. Saya titip ini. Jangan kita berdebat. Kami kemarin mengundang seluruh, ada 10 pakar-pakar, 12 mungkin, 10 pakar-pakar kesehatan, atau maaf 12 pakar-pakar kesehatan berbagai bidang ilmu untuk mendiskusikan, untuk melihatin, membaca data yang ada. Sehingga apa yang kita buat keputusan sekarang ini juga berangkat dari masukan bapak-bapak dan ibu-ibu profesor-profesor yang terlibat dalam bidang ilmu ini, juga dengan dihadiri Menteri Kesehatan dan jajarannya. Khusus untuk wilayah lain di Jawa Bali, kasus di provinsi lain di luar Jakarta, Jawa Barat dan Banten relatif lebih terjaga. Namun penyebaran kasus diprediksi juga akan menyebar lebih cepat, mengingat mobilitas yang terjadi di Jawa Bali juga sangat tinggi. Dengan terjadinya peningkatan kasus menyentuh angka 1000 kasus per hari,
Pemerintah telah menyiapkan berbagai langkah mitigasi untuk membendung terjadinya keparahan lebih dalam yang disebabkan varian ini. Pemerintah akan melakukan akselerasi vaksin booster bagi seluruh masyarakat, utamanya yang tinggal di wilayah Jabodetabek, dan penegakan protokol kesehatan yang dilakukan lebih masif untuk menahan laju penyebaran kasus. Persyaratan masuk ke tempat publik akan diperketat, hanya yang sudah vaksinasi 2 kali dapat beraktivitas di tempat publik. Saya ulangi, hanya yang sudah vaksinasi 2 kali dapat beraktivitas di tempat publik. Oleh karena itu teman-teman yang masih ada berapa juta orang belum vaksinasi 2 kali di Jawa, Bali, supaya segera melakukan ini. Selain itu, pemerintah juga akan mendorong terus vaksinasi dosis kedua untuk umum dan lansia, terutama di provinsi, kabupaten, kota yang belum mencapai 70%. Saya mohon khusus kepada seluruh kepala daerah dan pimpinan wilayah di daerah yang dosis 2 umum dan lansia masih berada di bawah 70% untuk mempercepat vaksinasi supaya memberikan perlindungan terhadap varian Omikron. Saya ingatkan teman-teman sekalian, Omikron adalah musuh kita bersama. Jadi sekali lagi musuh kita bersama, jadi jangan ada diskusi lagi, oh ini semua yang sudah pakar. Nanti kalau ada masukan lagi, kami akan dengarkan dari pakar-pakar kita yang hebat-hebat. Pemerintah hari ini akan terus melakukan pemantauan secara ketat terhadap perkembangan dan lonjakan kasus yang disebabkan oleh Omikron. Hari ini saya menegaskan bahwa pemerintah akan tetap menggunakan PPKM level sebagai berbasis pengetatan kegiatan bagi sosial masyarakat. Selain itu, pemerintah juga akan kembali melakukan asesmen PPKM yang dievaluasi setiap minggunya dan menghapus asesmen 2 minggu semata-mata untuk mengikuti perkembangan kasus Omikron yang diprediksi meningkat sangat cepat ini. Teman-teman media dan seluruh masyarakat Indonesia yang saya cintai, perlu saya tegaskan sekali lagi bahwa pemerintah memastikan sistem kesehatan kita hari ini sudah cukup siap dan untuk menghadapi Omikron ini. Namun langkah-langkah preventif yang berasal dari kesadaran masyarakat dalam penerapan protokol kesehatan merupakan kunci utama penekanan laju penyebaran kasus ini. Pemerintah siap, kalau masyarakat tidak siap itu juga jadi masalah. Sesuai arahan Presiden pada ratas hari ini, meski kita tetap mengikuti level PPKM berdasarkan asesmen yang ada, tidak ada salahnya kita mulai membatasi dan menahan mobilitas keluar rumah, serta aktivitas berkumpul yang tidak perlu. Ini saya ulangi, kalau tidak perlu kumpul-kumpul, tidak usah kita kumpul. Sama halnya dengan perkantoran, jika ada opsi work from home masih tetap mampu mencapai tingkat produktivitas, kita serahkan pada pimpinan perusahaan untuk melakukan asesmen sendiri. Saya menghimbau opsi tersebut bisa diambil. Hal ini semata-mata dilakukan untuk menjaga kasus tetap terkendali. Selain itu, Presiden juga minta agar kita seluruh masyarakat dapat membatasi diri untuk berpergian ke luar negeri. Hanya kalau betul-betul perlu saja pergi ke luar negeri. Dan pejabat-pejabat pemerintah malah sudah dilarang untuk tidak melakukan perjalanan ke luar negeri untuk 3 minggu ke depan ini. Dan saya juga menghimbau kepada seluruh kementerian dan lembaga agar meminimalkan kegiatan rapat-rapat dilakukan secara offline atau luring dan sebisa mungkin melakukan secara daring, tapi tidak juga melarang untuk ketemu. Saya serahkan juga kepada teman-teman untuk melakukan asesmen sendiri. Rasanya saya tidak jenuh-jenuh mengingatkan seluruh masyarakat agar harus taat dan mematuhi protokol kesehatan. Kelalaian dan kecerobohan sekecil apapun yang timbul nyatanya akan mengulang pengalaman yang kelam di masa lalu. Di akhir kata saya mau menyampaikan kita ayo berdoa semua, kita membangun persatuan kesatuan, kita harus kompak, tidak boleh salah menyalahkan. Kalau itu kita lakukan dengan baik, saya yakin kita akan bisa mengatasi Omikron ini. Bukan hal yang tidak bisa diatasi kalau kita kompak, karena semua siap. Jangan kita hanya saling menyalahkan itu aja. Saya minta kompak kita semua. Saya persilakan Menko Perekonomian. Terima kasih Pak Menko Marinvest, Pak Menkes, teman-teman media cetak maupun elektronik. Tadi arahan Bapak Presiden dalam ratas, kami sudah melaporkan terkait dengan perkembangan COVID di luar Jawa. Yang pertama kita lihat bahwa angka reproduksi rate-nya beberapa naik, seperti di Sumatera naik 1, kemudian angkanya 1, Maluku naik 0,92, Kalimantan 0,98, Papua turun, Nusa Tenggara turun, maupun Sulawesi turun. Kalau kita lihat dari jumlah kasus
aktif yang 8 per 15 Januari dari 8.463 kasus, kontribusi luar Jawa Bali sebanyak 194 kasus atau 23%. Nah, kemudian kita lihat dari jumlah kematian juga terkait dengan per tanggal 15 kemarin di luar Jawa Bali ada 2, kasus hariannya per 15 ada 69, transmisi lokal 66, imported case 3. Nah, selanjutnya terkait dengan varian Omicron tadi sudah disampaikan, hanya memberi catatan bahwa masyarakat perlu bersiap-siap dan juga perlu terus menjaga protokol, dan karena puncak dari kasus ini diperkirakan masih akan terus berbasis berbagai negara dalam 40 hari ke depan. Nah, terkait dengan perpanjangan penerapan PPKM di luar Jawa Bali, ini kriterianya berdasarkan level assessment, kemudian juga capaian vaksinasi yang dosisnya pertama di bawah 50% dinaikkan 1 level, sehingga perpanjangan dilakukan untuk 14 hari ke depan, yaitu 18 sampai 31 Januari dengan komposisi jumlah kabupaten kota PPKM level 1 menjadi 238 kabupaten kota, meningkat dari yang lalu 227. Kabupaten kota level 2 turun menjadi 138 kabupaten kota dari 148 kemarin karena mereka sudah bergeser ke level 1, dan dengan PPKM level 3 tinggal 10 kabupaten kota dan di level 4 0 kabupaten kota. Selanjutnya kami juga akan menyampaikan terkait dengan arahan Bapak Presiden bahwa terkait dengan vaksin itu dipersiapkan, baik itu vaksin merah putih maupun vaksin yang berproduksi di dalam negeri, di mana ini tentunya akan dipersiapkan untuk pertengahan tahun ini atau yang diperkirakan di semester 2. Terkait dengan tambahan penonton MotoGP sesuai dengan rapat kemarin, ini ada permintaan untuk menambahkan jumlah penonton dari 63.000 menjadi 100.000. Nah, ini Bapak Presiden sudah memberikan persetujuan, tinggal nanti pelaksanaannya di Mandalika, dan dari vaksinasi yang sudah dilakukan di Mandalika dapat disampaikan bahwa hampir seluruh wilayah yang di tempat terselenggaranya ini sudah capaian dosis satunya sudah tinggi, seperti Lombok Tengah sudah 84%, lansianya sudah 74%, dan ditambahkan target booster di 76.718, sedangkan di Kota Mataram capaiannya dosis pertama sudah lebih dari 100%, karena masyarakat yang di luar Mataram juga divaksin di sana. Kemudian lansianya sudah 61 dan akan ditambahkan 158 vaksin booster. Nah, selanjutnya Bapak Presiden juga tadi telah menyetujui beberapa program yang terkait dengan pemulihan ekonomi nasional. Terkait dengan pemulihan ekonomi nasional ini disiapkan anggaran di tahun 2022 sebesar 451 triliun, dan itu terbagi menjadi 3, yaitu untuk kesehatan, perlindungan sosial, dan terkait dengan fasilitas fiskal untuk beberapa sektor ataupun UMKM maupun korporasi. Nah, yang sudah disetujui oleh Bapak Presiden, yang pertama terkait dengan insentif fiskal properti atau PPN ditanggung pemerintah. Ini disiapkan bahwa perpanjangannya akan dilakukan sampai dengan Juni 2022 dengan ketentuan PPN ditanggung pemerintah untuk rumah atau rumah susun, rumah tapak yang nilainya 2 miliar diberikan PPN DTP sebesar 50%, dan diperhitungkan sejak awal kontrak, dan diharapkan rumah itu bisa diselesaikan dalam waktu 9 bulan. Dan kemudian juga 25% DTP untuk harga jual antara 2 sampai dengan 5 miliar. Selanjutnya juga tadi Bapak Presiden telah menyetujui bahwa diberikan juga fasilitas tarif PPN BM
yang ditanggung pemerintah. Ini khusus untuk sektor otomotif dengan harga penjualan di bawah 200 juta atau yang kita kenal sebagai LCGC. PPNBM-nya sekarang adalah 3%, di mana di kuartal pertama diberikan fasilitas 0%, artinya 3% ditanggung pemerintah. Di kuartal kedua itu 2% ditanggung pemerintah. Di kuartal ketiga adalah 1% ditanggung pemerintah, dan di kuartal keempat bayar penuh, yaitu sesuai dengan tarifnya, yaitu 3%. Kemudian untuk otomotif antara harga 200 sampai 250 juta yang tarif PPNBM-nya 15%, ini di Q1 diberikan 50% ditanggung pemerintah sehingga masyarakat membayar 7,5%, dan di kuartal kedua sudah mulai membayar full di 15%. Selanjutnya juga Bapak Presiden menyetujui untuk front loading bansos, perluasan program bantuan tunai untuk pedagang kaki lima, warung, dan nelayan, di mana ini jumlah pesertanya diperkirakan sebesar 2,76 juta orang, 1 juta PKL dan pemilik warung, dan 1,76 juta nelayan penduduk miskin ekstrim. Besaran yang diberikan sebesar 600.000 per penerima. Nah, ini akan segera dilaksanakan, dan juga Bapak Presiden setuju bahwa untuk perlindungan sosial akan dilakukan front loading di kuartal pertama. Dan tadi seperti yang disampaikan Pak Menko Marinvest, Bapak Presiden berkali-kali mengingatkan agar bila tidak ada yang penting untuk perjalanan luar negeri, itu sebaiknya untuk tidak diadakan perjalanan luar negeri, karena kita berdasarkan simulasi yang ada, ini akan ada potensi kenaikan kasus Omikron dalam 1-2 bulan ke depan. Demikian Pak Menko Marinvest, kami kembalikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Airlangga, saya persilakan Menteri Kesehatan, Pak Budi. Terima kasih Pak Menko. Rekan-rekan media yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di ratas tadi telah kami update ke Bapak Presiden bahwa beberapa negara sudah mengalami puncak dari kasus Omikron. Dan puncak tersebut dicapai secara cepat dan tinggi. Waktunya berkisar antara 35 sampai 65 hari. Jadi tergantung kita melihatnya dari mana. Indonesia pertama kali kita teridentifikasi adalah pertengahan Desember, tapi kasus kita mulai naiknya di awal Januari. Nah, antara 35 sampai 65 hari akan terjadi kenaikan yang cukup cepat dan tinggi. Itu yang memang harus dipersiapkan oleh masyarakat. Yang kedua juga kami sampaikan bahwa sudah terlihat di negara-negara tersebut hospitalisasinya antara 30% sampai 40% dari hospitalisasi Delta. Jadi walaupun kenaikannya lebih cepat dan tinggi, jumlah kasusnya akan lebih banyak dan naik penularannya lebih cepat, tapi hospitalisasinya lebih rendah. Sehingga minta tolong dikomunikasikan dengan baik ke seluruh rakyat, bahwa nanti kalau ada kenaikan jumlah kasus yang cepat dan banyak, tidak usah panik, kita terus waspada, kita monitor ketat hospitalisasinya. Artinya yang masuk ke rumah sakitnya seperti apa. Sampai sekarang sudah lebih dari 500 orang yang terkena Omikron yang dirawat di rumah sakit, dan yang pulang sudah 300-an, yang butuh oksigen hanya 3, dan itu masuk kategori ringan, jadi tidak perlu sampai ventilator, masih oksigen biasa yang dipasang di mulut, tidak dimasukkan ke dalam, dan dari 3 orang yang diberikan oksigen, 2 diantaranya sudah sembuh dan sudah pulang. Jadi itu update-nya mengenai status pandemi Omikron ini. Yang kedua, kami juga sampaikan bahwa sebagian besar, lebih dari 90%, memang transmisi lokal itu terjadi di DKI Jakarta. Jadi kita memang harus mempersiapkan khusus DKI Jakarta sebagai medan perang pertama menghadapi Omikron ini. Dan kita harus memastikan kita bisa menangani ya perang menghadapi Omikron di DKI Jakarta ini. Beberapa hal yang tadi menjadi arahan Bapak Presiden adalah dipastikan
walaupun kita tidak usah panik, tapi harus hati-hati dan waspada. Prokes di Jakarta harus ditingkatkan, penggunaan peduli lindungi juga harus diperketat, testing, tracing, dan isolasi terpusatnya harus kembali ditingkatkan, dianjurkan untuk tidak berkerumun, ya, dan tidak mobilitasnya terlampau banyak. Jalankan saja yang normal yang sekarang sudah dijalankan, tapi hindari kerumunan. Kalau disarankan tidak usah ke luar negeri, kalau tidak perlu perjalanan luar kota pun kita kurangi, kalau bisa lakukan dengan Zoom, karena itu nanti akan mengurangi laju penularan dari Omikron yang akan naik sangat tinggi dan sangat cepat di DKI Jabodetabek dalam beberapa minggu ke depan ini. Selain dari protokol kesehatan tadi, surveillance-nya juga diminta agar ditingkatkan. Sudah minta bantuan TNI Polri agar testing, tracing-nya diperketat lagi. Teman-teman juga media tolong bantu agar testing, tracing-nya warga diperketat. Kemudian kalau yang ada segera masuk ke isolasi. Juga yang ketiga, selain protokol kesehatan dan surveillance, juga dipastikan bahwa semua rakyat Jakarta, Jabodetabek, akan dipercepat vaksinasi boosternya, agar mereka siap kalau nanti gelombang Omikron itu naik secara cepat dan tinggi. Kemudian yang terakhir, dari sisi rumah sakit, pemerintah sudah mempersiapkan obat-obatan, Paxlovid 400.000 tablet sudah datang, kami sudah lihat, rencananya juga akan diproduksi di Indonesia bulan Maret-April. Kita sudah dalam proses mendatangkan Paxlovid juga, ini antivirus dari Pfizer yang mudah-mudahan bisa datang di bulan Februari, sehingga pada saat nanti terjadi lonjakan, obat-obatannya pun sudah siap. Arahan Bapak Presiden agar dipastikan obat-obatan ini bukan hanya tersedia di puskesmas atau rumah sakit pemerintah, tapi juga tersedia di apotek-apotek, memang sesuai dengan jenis obatnya. Jadi ada obat mana yang bisa dibeli umum, obat mana yang harus dibeli mendapatkan resep dokter, mana obat mana yang hanya bisa diberikan melalui perawatan rumah sakit. Demikian Pak Menko, terima kasih rekan-rekan wartawan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak teman-teman media. Saya kira itu briefing dari kami. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.